Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Saiful Arif di podcast yang tentunya masih membahas tentang persampahan di Kabupaten Tuban. Mengolah sampah ini merupakan problem kita bersama, di mana sampah ini merupakan permasalahan yang harus kita pecahkan, baik itu oleh instansi maupun dari peran serta masyarakat. Tentunya dalam hal ini kita akan membahas tema pengolahan sampah organik, ya, minyak jelantah menjadi lilin, kemudian ada sampah dapur menjadi maggot. Tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Pak Suharnowo dari pengurus TPS 3R Insan Sejahtera Mandirejo Meraura, dan juga Ibu Mami, penggiat sampah Bank Sampah dari Tuban, ya. Sebelum podcast ini kita mulai, tentunya akan banyak sekali hal yang akan kita bahas, dan permasalahan sampah ini merupakan isu besar sekali, teman-teman, di mana sampah yang harusnya kita kelola, ya, harusnya kita olah, itu harus kita sebarluaskan videonya ke masyarakat luas, agar apa? Ada kesadaran dari diri kita, lingkungan, keluarga ini untuk memanfaatkan sampah ini. Jangan sampai ada pembuangan sampah yang tidak terurus. Nantinya ini akan merambat ke beberapa sektor, diantaranya dari sektor kesehatan sendiri juga akan berdampak. Kemudian lingkungan yang kotor ini nanti juga akan berpengaruh kepada efek rumah kaca dan lain sebagainya. Oke, kita langsung menuju ke narasumber kita yang pertama, ada Ibu Mami. Selamat siang, Bu, ya. Ibu Mami ini penggiat bank sampah dari mana, Bu, kalau boleh tahu? Iya, terima kasih Bapak. Saya adalah, kebetulan kami anggota FPST. Kami juga seorang guru PAUD, dan kami juga punya bank sampah yang kebetulan kami adalah tokoh masyarakat saja yang memang simpati untuk melihat sampah, terutama sampah dapur, Pak, gitu. Yang selama ini di perumahan kami tidak diapa-apakan, sehingga kami sangat ingin sekali membudayakan bahwa sampah yang ada di masyarakat, khususnya di perumahan, itu bisa bermanfaat dan menghasilkan. Itu kalau boleh tahu di wilayah mana, Bu? Saya di Mondoan. Di Mondoan, ya. Untuk yang Pak Suharnowo, mungkin bisa dijelaskan, Pak, aktivitas sehari-hari di TPS 3R itu, Pak. Saya Suharnowo ini dari TPS 3R Insan Sejahtera Desa Mandirejo. Aktivitas sehari-hari yang kami lakukan itu pengambilan sampah dari rumah-rumah, kita bawa ke tempat pengelolaan sampah TPS 3R Insan Sejahtera di Desa Mandirejo, dan di situ kami lakukan pemilahan untuk memilah mana yang organik, mana anorganik, karena masih banyak yang dari limbah rumah tangga itu ada yang campur. Untuk kita kelola mana yang bisa saya kelola. Yang mendasari, Bu Mami, ya, jenengan kok terlibat di pengolahan sampah ini, mampu mau meluangkan waktunya, ini faktor apa, Bu, kira-kira? Yaitu, Pak, kami memang jelas bahwa kami melihat ibu-ibu itu di perumahan saya khususnya, itu kan banyak sekali yang suka membuang ini loh, Mas, jelantah itu, ya, jelantah itu digorong-gorong di tempat untuk pencucian piring. Nah, saya melihat itu kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Kebetulan saya di FPST Forum Bank Sampah Tuban itu juga penggeliat sama, dan kami juga menerima sampahnya jelantah ibu-ibu itu untuk kami tampung, dan kami mengadakan pertemuan setiap 1 bulan sekali untuk mendaur ulang jelantah. Tidak hanya lilin, Pak, yang kami tukang, seperti sabun pembersih kotoran itu juga kami budidayakan di Mondoan khususnya gitu. Kemudian untuk Pak Suharnowo, kalau jenengan, Pak, kalau Bu Mami tadi kan keresahan di masyarakat, orang membuang sampah sembarangan, kemudian dikelola oleh bank sampah itu. Kalau di Mandirejo Meraura gimana, Pak? Awal mulanya jenengan terlibat itu? Saya pengen terlibat di sampah itu kan kebetulan rumah saya kan di pinggir sungai. Pinggir sungai, ya. Dari situ banyak orang yang membuang sampah di dalam sungai. Ya, dari efek sampah yang numpuk di sungai itu, mungkin dari pandangan, bau itu kan tidak. Yang pertama, baunya juga nggak sedap, juga mengganggu pandangan di lingkungan. Makanya saya tertarik untuk sampah harus
dikelola. Jadi kami koordinasikan dengan desa, ternyata ada bangunan TPS 3R dan kan saya yang disuruh megang kendali untuk TPS 3R yang ada di Desa Mandirjo. Baik Pak Suharnowo, mungkin dengan ada support dari pemerintah desa Pak ini ya ceritanya ya. Ya. Jadi berawal dari keresahan ada bau karena orang buang sampah di tepi sungai itu membuat jenengan resah, kemudian dengan teman-teman mungkin dibentuk oleh desa atau semacamnya itu membuat suatu komunitas yang namanya TPS apa Pak namanya? 3R Insan Sejahtera itu Pak ya. Nah, luar biasa ini Pak Suharnowo ini. Kalau boleh tahu umur berapa Pak jenengan? 63. Nah ini teman-teman, suatu ilmu yang kita dapat di sini ya, bahwa untuk kita sebagai anak-anak muda ini jangan sampai kalah sama Pak Suharnowo. Malu ya, kita sebagai generasi penerus bangsa melihat Pak Suharnowo yang sudah umur 63 ini masih giat untuk berbuat hal baik, tentunya kita harus mendukung dan mensupport beliau. Kemudian untuk Ibu Mami, ini bagaimana Bu cara membuang sampah dengan baik ini? Kemudian apakah dipilah dulu, kemudian diolah dan lain sebagainya? Mohon dijelaskan. Kalau di kami Bapak, memang kami setiap 1 bulan 2 kali untuk mengadakan penimbangan dan pemilahan sampah. Karena memang itu sangat bermanfaat dan sangat membantu. Sehingga kami setiap 2 minggu itu saya pilah sampah yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan daur ulang. Kami tidak jual, tapi yang tidak bisa didaur ulang itu kami jual kembali. Dalam minggu terakhir itu kami adakan untuk pembuatan daur ulang. Seperti limbah jelantah ini yang kami utamakan di bank sampah kami. Karena bisa kami manfaatkan seperti lilin ini kan untuk souvenir. Biasanya untuk souvenir ibu-ibu yang sunatan atau nikahan itu bisa dimanfaatkan dan menjadi tambahan bagi ibu-ibu yang memang punya waktu yang kober dan gelem itu loh Pak. Itu setiap 2 minggu sekali kami mengadakan pertemuan untuk pembuatan daur ulang. Jadi banyak, tapi yang saya maksimalkan adalah pembuatan di jelantahnya karena sangat mengganggu Pak kalau jelantah itu kita buang sembarangan. Di samping mencemari lingkungan juga nanti ekosistem air yang ada di mondokan itu terganggu gitu. Jadi teman-teman, Ibu Mami ini fokusnya di limbah rumah tangga, khususnya di jelantah tadi Bu ya. Ini luar biasa sekali karena banyak sekali sampah, tidak hanya jelantah, ada kemarin yang botol bekas, kemudian kardus disulap menjadi suatu souvenir. Nah, ini tentunya sangat menginspirasi sekali bagaimana sampah ini bisa berubah menjadi uang. Tentunya kita nanti akan belajar lebih dalam ke Bu Mami. Kemudian kita lanjut ke Pak Suharnowo, masih pertanyaan sama Pak. Jadi di TPS jenengan itu kan TPS 3R Pak ya. Reduce, reuse, sama recycle. Kemudian kenapa kok dinamakan itu? Jadi kalau sampah itu kita biarkan membusuk, tentunya juga akan berdampak penyakit dan lain sebagainya. Nah, untung kita masih ada Pak Suharnowo ini yang open dan peduli tentunya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, pengelolaan sampah di tempat jenengan itu seperti apa gitu Pak? Ya, jadi pengelolaan sampah untuk di tempat saya pertama kan saya saya pilah, saya sendirikan yang organik dan anorganik. Jadi yang untuk mengolah yang anorganik kami masih belum punya peralatan yang lengkap dan sampah yang masuk baru beberapa warga aja, ada sekitar 250-an warga. Jadi yang saya manfaatkan limbah dari rumah tangga. Jadi itu saya kelola untuk menjadi pakan maggot. Jadi karena kenapa saya pakai maggot itu kan karena maggot itu bisa mengurai bau. Betul. Nah dari situ makanya dan bermanfaat untuk bisa digunakan untuk pakan ikan. Jadi disitulah yang saya gunakan. Jadi sementara ini kami bergunakan untuk maggot pakan lele, dan untuk memberi makan maggot tersebut saya ambilkan dari limbah rumah tangga yang ada nasi yang bau atau sayur-sayuran atau roti-roti yang expired itu kita ambil untuk pakan maggot tersebut. Jadi fokusnya di TPS 3R yang Insan Sejahtera ini yang makanan sisa rumah tangga itu Pak ya. Yang selain itu misalnya ada sampah yang anorganiknya Pak, ini yang saya mau
bebas. Ini juga melayani, Pak? Melayani. Jadi dari rumah tangga itu kan kita ambil, kita pilah itu kan ada yang anorganik. Oh gitu. Iya, ada organik, ada anorganik. Jadi itu ada yang, dan nanti baru residunya yang saya masukkan ke kontainer untuk dibawa ke TPA. Kalau yang selama ini yang anorganik sudah diolah jadi apa aja, Pak? Atau yang organik kami belum mengolah sama sekali. belum ya? Kami kan baru Mei kemarin kita buka tempat sampah itu baru Mei kemarin. Cuma kami cari solusi yang anorganik dulu, yang organik dulu untuk menjadi pakan maggot. Itu yang saya pandang bisa jadi uang dan untuk menambah biaya operasional kami dalam pengelolaan TPS. Betul ya, luar biasa Pak Suwarnowo ini. Jadi sedikit berbagi pengalaman, Pak. Kemarin saya datang ke TPS Omah Sawah. Ini ada di Pelumpang. Ini Mas Hamid kemarin juga saya wawancarai juga jadikan narasumber. Di sana itu memang penghasil utama memang yang organiknya, Pak. Jadi maggot ini luar biasa sekali, per kilonya nembus 7.000 atau berapa. Nah itu kalau yang anorganik, Pak, ini justru malah harganya jauh di bawah yang maggot tadi. Katanya satu tepak full itu cuma dapat uang 400.000. Tapi kalau yang maggot ini luar biasa sekali, bisa untuk membayar karyawan itu sebanyak 5 orang katanya itu per bulan itu. Dengan gaji ya setara di bawah UMK sedikit lah katanya gitu. Betul. Luar biasa kalau maggot ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini apa Bu kira-kira yang terjadi jika sampah itu tidak didaur ulang, Bu? Ya, yang jelas mencemari lingkungan, Mas. Mencemari lingkungan karena tidak bisa, karena sampah ibu rumah tangga itu kan banyak, ada anorganik, ada organik. Lah kalau dibuang dengan sembarangan, itu kan yang paling utama adalah mengotori pandangan, juga mengganggu kesehatan dan mencemari lingkungan. Untuk itu yang menggugah saya, biar di lingkungan sekitar saya itu terlihat indah dan bebas dari penyakit, intinya seperti itu. Kalau tidak ada yang memfasilitasi atau paling tidak penggerak, itu kan ibu-ibu rumah tangga itu kan tidak ada keinginan untuk ke sana. Karena di perumahan itu mencari orang yang kober dan gelem itu susah, Mas. Ya, itulah. Itu. Pinter banyak, tapi kalau yang kober dan gelem susah. Makanya kami sebagai relawan, ya memang tidak ada bayarannya ya Mas kalau penggeliat sampah ini, cuman sekedar untuk mengisi luang waktu dan membuat wawasan ibu-ibu, dan terutama bisa menambah uang dapur gitu aja Mas. Itu yang bisa kami berikan. Luar biasa ini teman-teman, saya dengarkan sendiri tadi Bu Mami mengutarakan keluh kesahnya ya. Jadi untuk pengelolaan sampah ini tidak hanya orang pintar aja, ini sebuah pembelajaran untuk saya sendiri juga. Untuk yang mau open dan peduli ini sungguh sangat luar biasa sekali, mau meluangkan waktunya di sela-sela aktivitasnya ya, Mami seorang guru PAUD. Kemudian untuk Pak Suwarnowo mungkin bisa ditambahi Pak untuk mengurangi dampak sampah tadi, mungkin masyarakat, perilaku masyarakat perlu diubah Pak ya, mindsetnya itu loh, ya, jangan hanya sampah itu dibuang ke sungai atau ditimbun gitu aja atau dibakar, itu malah bahaya Pak. Ya. Menurut kesehatan itu gimana Pak dampaknya untuk mengurangi itu, untuk meyakinkan, menyadarkan loh Pak? Memang untuk menyadarkan masyarakat itu juga sulit, karena kalau sudah mempunyai kebiasaan buang sampah di sungai, lempar hilang kan seperti itu. Jadi kami untuk berusaha memberi semacam sosialisasi setiap ke masyarakat, ketemu masyarakat itu mensosialisasikan tentang sampah itu harus dikelola. Bentuk cara pengelolaannya itu kan sendirikan sampah itu, mana yang organik, mana anorganik. Kalau yang laku di anorganik, laku dari rumah ya silakan gitu. Jadi yang nggak laku bawa ke TPS, nanti saya ambil, kan seperti itu. Jadi kadang perilaku masyarakat itu gini Pak, kalau pas ada air, situ kan merak-urak itu kan gudangnya air Pak ya. Ya. Jadi ada di apa namanya, kemarin saya sana itu di yang ada sagunya itu Pak. Ya, Silowo. Silowo itu luar biasa, potensi sekali alamnya sana itu. Nah kalau kita mindset kita hanya punya sampah di rumah, kita buang di sungai, bener sampah itu hilang Pak dari hadapan kita Pak. Tapi kan sama juga transfer sampah ke tempat orang lain gitu loh. Ya. Nah inilah yang apa, merugikan orang lain, juga merugikan alam nantinya ya. Kemudian untuk sampah-sampah ini, apa penggiat sampah ini mohon kiranya nanti dinas atau instansi terkait yang menaunginya mungkin nanti
di akhir video ada harapan dari Ibu Mami maupun Pak Suwarnowo butuh bantuan alat ini, alat itu, mungkin nanti bisa disampaikan di akhir video ini. Kita lanjut ke Bu Mami. Tentunya di sesi yang kedua ini fokus pertanyaan ini hanya untuk Bu Mami. Pak Suwarnowo nanti bisa mendengarkan dulu Pak ya. Bu Mami, ini sudah sesi yang kedua Bu Mami. Ini kita akan fokus ke TPS Bank Sampahnya Jenengan Bu Mami. Bank sampah yang mengelola tentang mengolah minyak jelantah menjadi lilin ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Mami ya, proses sedetail mungkin ya, bagaimana cara mengolah sampah dalam artian ini jelantah yang baik yang sudah Ibu lakukan selama di Bank Sampah Jenengan. Monggo. Terima kasih. Memang kami yang pertama adalah memilah jelantah dulu Mas. Karena jelantah dari ibu-ibu itu kan bermacam-macam. Ada yang jelantah dari ikan asin, ada yang jelantah dari tempe, tahu dan sebagainya. Nah, kami memberikan pengertian ibu-ibu bahwa jelantah itu hanya cukup sekali dipakai. Untuk yang kedua kalinya atau selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk daur ulang. Caranya yang pertama bukan hanya jelantah langsung dimasak menjadi jelantah, tidak lilin Bapak. Tapi diproses dulu, difermentasi dulu untuk dibersihkan dari kotoran dan bau. Caranya 1 kali 24 jam itu untuk jelantah yang 1 liter itu dicampur dikasih bongkahan arang dulu selama 1 kali 24 jam. Biar hasilnya seperti yang saya bawa. Ini adalah jelantah yang kami gunakan, ini sudah proses fermentasi 2 kali. Awalnya kemarin tadi saya mau mencari yang masih kotor, saya tidak punya karena sudah saya jual. Ini 2 kali proses untuk fermentasi dengan arang. Selain dari arang itu juga bisa dari nasi aking. Oh ya, ya itu bisa. Jadi digoreng sama nasi aking itu 2 kali penggorengan. Itu nanti hasilnya kurang lebihnya seperti ini kalau sudah 3 kali Mas. Jadi biar nanti kalau dipakai, ini kan namanya jelantah terapi, lilin terapi. Jadi nanti kalau dibakar baunya bermacam-macam, bisa kami gunakan pakai ini minyak kayu putih atau bisa pakai parfum. Jadi nanti kalau dibakar baunya, kalau pakai parfum ya bau parfum, kalau pakai minyak kayu putih baunya kayu putih. Jadi tidak langsung digunakan dengan jelantah yang kotor. Nah kami menggunakannya dengan beberapa campuran Pak Aziz. Jadi ini ada sumbunya itu juga dari Jerbasuki Mawaleles. Kami dari benang-benang yang tidak digunakan kami kumpulkan, kami olah untuk dijadikan sumbu, yaitu dari benang jahit itu loh Mas. Iya. Itu kami campur dengan krayon yang punyanya anak-anak yang sudah tidak terpakai, itu yang tugel-tugel yang sudah itu kami panaskan, terus kami beri benang, terus kami tiriskan dan kami jemur 1 hari. Nah ini jadinya seperti ini. Gelasnya memang itu. Yang paling sulit carinya adalah campurannya Mas. Ini adalah parafin. Parafin itu kalau di apotek memang tidak ada. Kemarin saya mencari di apotek itu adanya parafin untuk mayat. Jadi ini online. Kalau tidak online tidak bisa. Jadi parafin ini kami campur. Cara pengolahannya kami pakai kompor listrik kecil. Kompor biasa juga bisa. Tapi kalau cuma 1:1 segini, kalau pakai kompor yang di dapur itu kan kebesaran, akhirnya kami pakai kompor portable itu. Iya. Terus kami perbandingannya 1:1 miliounce itu. Kita panaskan, kita campur parafin dengan minyak sampai benar-benar mencampur. Setelah itu kita beri krayon. Kita beri krayon warna selera. Kalau pengen warnanya menjadi seperti pelangi, itu menunggu tirisan selama 10 menit baru bisa warnanya seperti pelangi. Tapi kalau cuma 1 warna, ini 10 menit kita biarkan nanti sudah bisa mengembang. Ini tadi saya bikin jam 6 karena memang kami baru datang tadi. Jam 6 sudah jadi Bu? Iya, itu jam 6 pagi tadi. Cuman memang kurang begitu matang tadi karena kesusu. Iya. Akhirnya ada gelembungan di bawahnya itu. Nah untuk yang lilin ini biasanya kami kemas Mas. Kami kemas ada seperti kertas mikanya itu. Kami tulisi dengan seperti ini untuk souvenir pernikahan, souvenir itu. Dan alhamdulillah di Bank
kami Bank Sampah Sri Kandi ini selalu memproduksi ini untuk souvenirnya kalangan sendiri dulu. Kami belum bisa menjual keluar karena kami produksinya kurang maksimal karena masih terbatas dengan waktu kami, waktu ibu-ibu yang hanya 2 minggu sekali itu. Jadi ini prosesnya sebetulnya mudah kalau mau dilakukan, mudah, tapi manfaatnya dan menghasilkan uangnya juga mudah gitu kalau mau gitu. Itu Mas yang bisa saya sampaikan untuk proses pembuatan minyak lilin dari jelantah itu. Luar biasa Ibu Mami. Nah, inilah seorang ibu-ibu guru PAUD teman-teman ya, kalau sudah beraksi ini ya, bahkan potongan krayon ini jadi sebuah alat campuran untuk membuat lilin, tentunya dengan memanfaatkan percampuran antara parafin dan juga tadi apa namanya minyak jelantah tadi. Luar biasa ini Bu Mami menjelaskan dengan detail ya. Kemudian untuk itu Bu, mungkin kedepannya Bu ya, kedepannya mungkin yang seperti aromaterapi tadi apa, lilin aromaterapi ya, itu mungkin kalau dirupiahkan, diuangkan dari segi ekonomisnya ini ngangkat harga berapa Bu? Untuk bahan bakunya Mas, kami ini sama ini hanya 3.500 kalau kami menghitungkan, karena ini 1.500 ini cuman kalau kami 1 kilo itu kan bisa kami buat sampai 40-60 bungkus. Tuh, jadi ini kalau saya nominalkan 3,5, saya menjualnya 7.000 sampai 7.500. Kalau sudah dikemas dengan yang cantik seperti pakai mika, itu bisa menembus sampai 8.500 itu. Jadi keuntungannya malah 100 kali ya. Termasuk yang sabunnya tadi ya, sabun ya, ya. Sabun. Nah, ini yang kemarin saya memang membuat souvenir Mas untuk sunatan kemarin, dan alhamdulillah memang ini sangat efektif untuk menghilangkan kotoran daging-daging yang anak-anak kecil biasanya kaos kakinya putih jadi coklat itu loh Mas. Kalau kita cuci dengan ini, insya Allah bukan menjadi baru kembali, tapi menjadi agak baru karena putih kembali. Cuman memang pembuatannya ini agak susah Mas, menunggu 40 hari baru bisa digunakan karena campurannya pakai baking soda api, pakai soda api. Jadi ini sangat berbahaya kalau kita belum mampu menggunakan dengan baik. Ya, yang kami utamakan di bank sampah kami adalah lilin terapi dari jelantah ini. Gitu. Yang kedua untuk Bu Mami mungkin kendala dalam mungkin kekurangan bahan baku ya, atau mungkin kekurangan personil atau apa, mungkin bisa dijelaskan di podcast ini Bu. Kendalanya memang sangat banyak ya Mas ya, karena kepedulian ibu untuk saya ajak seperti ini agak susah. Yang pertama itu, yang kedua ini bahan bakunya, karena ibu-ibu disuruh ngumpulkan itu karena males gitu ya, namanya ibu rumah tangga. Kadang dibawa pembantunya, dibuang di got, digorong-gorong itu. Jadi saya pribadi khususnya Mas, setiap 2 minggu sekali itu mengingatkan ibu-ibu untuk selalu ditampung, dan saya kasih botol air mineral yang 1.600 itu loh Mas. Itu saya selalu 2 minggu memberikan itu untuk menampung. Kalau tidak seperti itu ibu-ibunya agak susah. Itu yang pertama kendalanya. Dan yang kedua kendalanya itu adalah support Mas, support dari suaminya terutama. Karena kadang-kadang kalau kita gunakan dari minggu itu selalu ada aja alasannya yang keluar kota, yang ini dan itu, hari sehingga keluarga, iya, hari keluarga. Jadi kadang-kadang saya sendiri yang melakukan. Terus yang ketiga yaitu Mas, yang namanya kerja kan harus ada upah. Itu kalau selama tidak ada pesanan itu kan memang kami tidak bisa memberikan pengurus itu untuk upah ya Mas ya. Jadi kalau ada pesanan baru bisa kami. Ya itu yang sangat-sangat hambatan kami untuk memajukan nyetok untuk bikin jelantah terapi lilin ini, yang sangat sulit itu. Kendalanya terutama persen dan bahan bakunya. Itu. Ya, sangat terbatas begitu ya. Iya, kalau di perumahan, kecuali kami mengekspor dari luar. Kalau dari luar itu harganya Mas yang kami tidak bisa menjangkau. Kalau kami kulaan gitu tidak bisa menjangkau untuk menjual. Itu karena per liternya mahal kalau kita ngambil dari luar. Kalau jenengan itu Bu, biasanya kan dalam sosialisasi ya ke ibu-ibu rumah tangga, mungkin minta kesadaran diri lah.
karena apa, minyak jelantah ini sebenarnya kan suatu racun ya, nanti kalau dibuang ke alam itu mungkin gimana Bu, menjelaskan awal-awal itu gimana, kesulitannya seperti ini sebenarnya beracun apa namanya, kalau dibuang di air misalnya mengotori air itu jadi limbah, kalau di tanah nanti tanahnya nggak subur, itu menjelaskan ke masyarakat itu gimana Bu awalnya? Ya, memang kami sosialisasinya lewat PKK ya Mas ya, lewat PKK. Tapi kadang-kadang kesadaran ibu itu kadang dimasukkan telinga kanan, dikeluarkan telinga kiri ya, sama ibu-ibu itu. Noto kalau maunya ya hanya sekali itu 2 minggu kemudian, setelah keberlanjutannya itu yang agak susah untuk meneruskan. Jadi saya sudah berkali-kali setiap PKK itu menyampaikan, Bu sudah punya jelantah, Bu aku malas melumpukno tak buang, ini pembantuku dibuang dan sebagainya. Padahal saya sudah menyampaikan beberapa faktor negatifnya kalau jelantah itu dibuang. Nah rasa yaitu yang paling kepeduliannya dan kepercayaannya itu loh Mas. Karena ya itu tadi, dia kalau orang perumahan itu kan masaknya jarang-jarang katanya begitu. Jadi kadang mau mengumpulkan itu sama pembantunya sudah dikorai dibuang duluan. Itu makanya saya ngalahi untuk meter dalam 2 minggu sekali itu saya memberikan botol itu Mas untuk mengumpulkan, dan bahkan kami berani membeli kalau dari kalangan kami sendiri, tapi kalau dari luar kami belum berani karena memang kami tidak ada kas yang lebih gitu. Nah, kalau saya yakin Bu, jadi suatu saat di kota ini kan sosialisasinya lebih mudah daripada di desa ya. Kalau di desa itu minyak jelantah kadang sampai warna hitam itu dipakai terus. Nah ini yang juga mungkin nanti dalam podcast ini bisa menyadarkan lah, dalam artian ke yang menonton melalui mungkin posyandu atau PKK bisa menyadarkan, dalam artian jelantah ini kan berbahaya bagi kesehatan juga, ya toh? Kemudian kalau dibuang juga meracuni lingkungan dan lain sebagainya. Jadi luar biasa Ibu Mami ini salah satu pioner loh, dalam artian pencetus ya, pioner teman-teman. Pencetus adanya bank sampah ini, kemudian menghasilkan beberapa produk seperti tadi yang dijelaskan, seperti lilin, kemudian lilin aromaterapi, dan juga ada sabun cuci tadi ya. Kemudian harapannya Ibu Mami mungkin bisa disampaikan keluh kesahnya, mungkin nanti ada instansi yang mendengar dan juga butuh apa saja bisa disampaikan dalam podcast ini, monggo Bu. Harapan saya, kami penggeliat sampah yang memang notabene adalah sekedar apa ya Mas, hobi awalnya, tapi paling enggak difasilitasi. Kami pengen difasilitasi dan setiap berapa bulan sekali diadakan peningkatan apa ya Mas ya, peningkatan kapasitas. Karena kami seperti begini, kami hanya bisa menyalurkan sendiri tanpa ada fasilitas yang memadai untuk kami diajak bekerja sama dalam hal bidang apa gitu, ada pelatihan gitu. Paling enggak fasilitas dari pemerintah daerah itu kami sangat-sangat mengharapkan. Terus yang pertama, terutama di jelantah ini Mas, kalau bisa kami juga pengennya ada fasilitas untuk jelantah ini jangan terlalu mahal kalau dijual di luar gitu ya. Karena kami kalau keluar itu beli itu sangat-sangat mahal sekali. Itu. Dan yang terakhir mungkin yang kami harapkan, karena di sini memang ada FBST yang memfasilitasi, itu kami juga pengen FBST setiap 1 bulan sekali untuk datang ke tempat-tempat yang memang ada penggeliat sampah yang notabene sangat-sangat apa ya rajin gitu Mas. Paling tidak ada perhatian gitu, diperhatikan untuk yang dibutuhkan apa itu, paling nggak dia bisa memfasilitasi untuk disampaikan ke pihak yang apa ya, yang membidangi. Terakhir untuk Ibu Mami, pesan kepada masyarakat Bu terkait pengelolaan sampah jelantah ini, khususnya ibu-ibu mungkin ya, itu apa Bu? Memang minyak jelantah ini sangat berbahaya. Bila kita konsumsi berlebihan, jelantah itu akan mengakibatkan penyakit jantung Mas. Itu yang terutama. Kita tidak mau kan Mas mati gara-gara selalu sering menggunakan minyak jelantah. Itu makanya saya berharap sekali ibu-ibu kepeduliannya terhadap jelantah ini, terutama jangan dibuang di tempat sembarangan karena mencemari air, mencemari udara, dan paling utama di gorong-gorong itu kan sangat-sangat tidak diperbolehkan gitu lah. Untuk itu kami menghimbau seluruh masyarakat
ayo kita bersama-sama membuat hasil karya daur ulang dari sampah yang awalnya tidak terpakai menjadi bermanfaat untuk kita sendiri khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Itu tadi teman-teman sekilas terkait pengolahan sampah, ya, tentunya dari jelantah menjadi lilin yang dilakukan oleh bank sampah, penggiat bank sampah Sri Kandi dari Mondoan. Pesan yang begitu menampar kita semua teman-teman. Jadi kadang barang yang tidak berharga kita bisa olah, bisa menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi. Kemudian masyarakat pun harus sadar, ya, kita kadang sering makan gorengan itu tidak masalah, tapi kalau prosesnya itu yang dipakai itu penggunaan minyak itu berkali-kali, tentunya juga tadi disampaikan Bu Mami bisa memicu penyakit jantung. Ini juga harus yang kita pedulikan. Kemudian harapan Bu Mami, harga jelantah minyak bekas ini harusnya ditekan serendah mungkin lor, ya, ditekan serendah mungkin teman-teman. Jadi karena ini juga digunakan untuk hal yang positif lagi, mungkin ibu-ibu rumah tangga daripada dibuang, dikumpulkan. Kalau sudah terkumpul bisa dijual ke bank sampahnya Ibu Mami tadi. Kemudian untuk instansi terkait seperti yang disampaikan Bu Mami, ini mungkin melalui video ini kita berharap adanya suatu koneksi lah, dalam artian yang penggiat sampah ini butuh apa, nanti mungkin yang instansi terkait ini harus seringkali proaktif, mungkin mengadakan forum-forum sosialisasi, kemudian yang dibutuhkan Ibu Mami dan teman-teman ini apa, monggo nanti difasilitasi. Dan kita kebetulan ada ISWMP ini yang memfasilitasi podcast kita kali ini, mungkin bisa membantu juga, ya. Jadi PPAM, penguatan peran aktif masyarakat ini sangat kita butuhkan dalam menanggulangi sampah di Kabupaten Tuban. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, ini kita lebih khusus ke Pak Suharnowo. Bu Mami bisa istirahat dulu, Bu, ya. Mungkin nanti kita akan mengulik lebih dalam lagi peran Pak Suharnowo ini di TPS 3R, ya, di Desa Mandirejo, Kecamatan Merak-Urak, yang diberi nama Insan Sejahtera. Baik Pak Suharnowo, ini sekarang giliran jenengan, Pak, ya. Pertanyaannya, bagaimana Pak cara mengolah sampah ini yang baik, ya, yang selama ini sudah jenengan lakukan di TPS 3R di desa jenengan itu, Pak? Jadi untuk pengelolaan sampah di TPS 3R yang saya lakukan selama ini, saya ngambil sampah dari rumah-rumah tangga itu dibantu dengan 4 orang teman saya. Nah, itu mengambil dari sampah, habis itu kita melakukan pemilahan di tempat sampah tersebut. Nah, dari pemilahan itulah mana yang bisa kita manfaatkan, mana yang memang harus residu, memang harus dibuang, itu kita pisahkan tersendiri. Jadi ada sampah plastik, ada kardus, ada limbah rumah tangga, itulah yang saya lakukan sehari-hari. Jadi dan saya hanya berpikir karena operasional dari 4 orang itu sendiri, saya kan kekurangan karena dari masyarakat yang ikut terlibat di dalam pengambilan sampah tersebut hanya sekitar 200-an, 150 orang. Jadi saya berpikir gimana cara saya untuk memberi tambahan pada mereka, kan begitu. Yeah. Jadi karena dari retribusi itu kan hanya kalau dibagi 4 itu kan sekitar 700-an hanya per bulan tuh, Pak, ya? Per bulan 700 itu dibagi 4, padahal di situ ada 5 orang termasuk saya. Jadi selama ini saya belum pernah minta uang dari retribusi iuran tersebut gunakan untuk semua. Saya hanya berpikir untuk cari tambahan. Nah, dan untuk mencari tambahan tersebut saya berpikir pemilahan ini mana yang bisa saya manfaatkan lebih dulu untuk jadi uang. Nah, disitulah ternyata saya pelajari itu maggot. Nah, maka rumah tangga, saya berpikir 5 rumah tangga yang ada di itu, saya berpikir ini cukup untuk makanan maggot dengan produksi antara 10 sampai 20 kilo per hari. Itu yang saya pikir itu. Makanya saya
Pak maggot, saya pelajari maggot. Nah di situ barulah muncul ini. Jadi kemarin itu dengan produksi 10 kilo rata-rata berarti ada 3 kintal ya. 300 kilo itu kalau diuangkan bisa mensupport dari teman-teman yang membantu saya itu, dan dari kardus-kardus yang dan botol-botol plastik itu yang saya jual lagi untuk nambah pendapatan mereka. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 1.200 per bulan ini. Tambahnya itu Pak ya? Tambahnya ya. Ditambah 700 tadi ya? Ya, jadi itu sudah 1.200. Itu sudah agak memadai lah. Ya, agak lumayan lah. Jadi itu pendapatannya di situ. Jadi saat ini yang saya lakukan itu masyarakat kan maggot juga. Jadi kebetulan di desa saya kan banyak sumber air, banyak mata air, peternak ikan ya. Nah, di situ ada semacam komunitas itu budidaya lele. Bisa itu mana saja, tapi untuk meyakinkan itu juga perlu waktu. Jadi kemarin saya coba di kolam saya sendiri, itu saya punya 6.000 ekor lele. Biasanya pakan itu habisnya kan sekitar, kalau pakan pelet kita gunakan sekitar 17 sampai 18 sak. Ya. Itu saya support sepertiganya itu saya kasih maggot, dan luar biasa produksinya meningkat. Jadi biasanya 6.000 ekor itu kan dapat 4 kintal 20 kilo, 4 kintal 30. Itu kemarin dapat 5 kintal 30 kilo. Jadi ada peningkatan sekitar 90 kilo. Padahal harga lele kan 18,5. Iya, ya. Nah, jadi ada peningkatan sejumlah itu untuk biaya itu. Jadi jadi maggotnya ini saya ngatur siklusnya supaya secara rutin antara tidak terputus itu ya, terus jadi harus ready sepanjang hari ya. Betul. Kemudian itu Pak Arno, mungkin bisa dijelaskan kalau bank sampah ini sebenarnya ide awal atau yang mencetuskan dan juga pendanaannya awal Pak, mungkin dari desa ada bantuan atau apa, kemudian kan tetap butuh pengangkutan Pak ya, seperti TOSA itu mungkin kan butuh ya, itu awalnya dari mana Pak kalau boleh tahu? Itu awalnya kan kayak begini Pak, kalau riwayat sampah itu kan desa kami itu kan diputuskan punya program desa wisata. Ya. Nah, dengan desa wisata harus kita menunjukkan satu kebersihan, keindahan yang ada di desa kami. Nah, makanya dari situ harus ada tempat pengelolaan sampah. Nah, itu kami mengusahakan beberapa desa. Nah, kebetulan saya juga terlibat di RW juga di situ. Jadi saya mengusahakan harus ada tempat pengelolaan sampah. Nah, kepala desa support, akhirnya dibangunlah tempat pengelolaan sampah tersebut. Itu di situ, di tempat pengelolaan sampah itu bantuan dari pusat Pak ya. Jadi dibangun. Nah, fasilitas yang ada itu ada 2 unit roda 3, 1 unit mesin pemilah, dan 1 unit mesin pencacah di situ. Dan untuk operasional selama ini masih didukung dari Pak Kades bagian. Kalau ada kekurangan kita hubungi Pak Kades, Pak Kades untuk BBM-nya rasanya masih kurang sama Pak Kadesnya itu. Ya, jadi ini suatu hal pembelajaran yang luar biasa sekali. Kalau pihak Pemdes atau instansi terkait ini mendukung program ini, tentunya juga akan berjalan maksimal seperti yang dialami oleh Pak Suharnowo tadi. Mungkin kedepannya Pak ya, ini kita sharing juga. Di tempat saya ini, teman saya kan ternak ayam Pak ya, ayam joper itu 2 bulan panen tuh. Itu kemarin sudah dibuktikan dengan menggunakan pakan maggot ini pertumbuhannya lebih cenderung cepat Pak daripada por ayam atau daripada jagung biasa itu. Kemudian lele juga sama dengan jenengan tadi. Jadi dipisahkan antara lele kolam yang satunya itu murni pakai maggot, ya ditambah pelet juga. Kemudian yang satunya itu juga cukup kadang ada bangkai ayam itu Pak. Nah, dicoba itu Pak, perbandingannya jauh sekali Pak. Dan juga tentunya nanti dari segi kesehatan juga kan lebih bagus yang organiknya Pak ya. Yang bisa dikatakan organik ini. Bukan tidak ada campuran kimianya kan gitu. Kemudian kedepannya Pak mungkin ada program enggak selain sampah ini
untuk dijadikan maggot yang organik, yang anorganiknya mungkin bisa dijadikan souvenir atau apa. Kemudian ada juga yang satu itu untuk pupuk, Pak. Nah, ini kedepannya gimana untuk TPS 3R Mandirejo, Pak? Program kedepannya, Masnya? Ya, terima kasih, Pak. Jadi untuk organik, yang untuk pupuk kompos, kami sebenarnya cenderung banyak, cuma konsumennya yang siapa, padahal kita bikin itu perlu biaya operasionalnya untuk pembuatannya. Itu seperti contoh kecilnya aja, di desa kami kan ada sekitar 500 sampai 1000 ekor ternak. Nah, itu limbahnya itu kan satu harinya itu, saya tanya sama Pak Dokter Hewan, itu limbah kotoran ternak besar itu kan antara 5 sampai 7 kilo per hari. Makanya kalau ternak kami di desa itu cukup banyak kalau tidak ada pengelolaan seperti itu. Nah, kalau saya kelola untuk jadi pupuk, siapa mau beli? Ya, seperti itu aja. Pasarnya dulu belum ada, Pak, ya? Ada. Padahal itu untuk pembuatannya itu seperti itu. Itu yang untuk limbah organiknya yang bisa kita bikin. Kalau anorganiknya seperti kami pingin di desa kami itu, karena perlu keindahan di dalam kota, mungkin mau saya jadikan pot-pot bunga. Kalau ada daur ulang semacam itu yang ke depan keinginan saya seperti itu. Jadi pot bunga nggak usah beli itu kok, tapi beli di TPS 3R. Ya, cocok itu, Pak, ya. Seperti itu. Jadi teman-teman di Mandirejo, di TPS-nya Pak Suharnowo, ini sementara untuk ini fokus di ekonomisnya, Pak, ya, di fokus di ternak maggotnya, dalam artian ini untuk mengurai sampah-sampah organiknya. Kemudian yang anorganik masih dipilah, dijual misalnya kardus dengan kardus itu, Pak, ya. Dengan plastik itu. Kemudian, Pak, mungkin kendala, Pak, yang jangan alami selama ini, Pak, ya. Ini bisa disampaikan barangkali nanti ada yang mendengar dari instansi terkait atau dari atau menginspirasi teman-teman yang lain. Kenapa kok mau memulai pengelolaan sampah ini kok berat? Mungkin kendala ini jenengan bisa jenengan sampaikan agar ini menjadi solusi kita bersama, Pak. Ya, jadi memang kembali lagi, kalau sampah itu memang rata-rata orang itu kan mengabaikan dengan sampah. Dia belum menyadari bahwa sampah itu menjadi indah, sampah itu menjadi sehat, membuat orang sehat. Itu kan memang agak perlu waktu, dan saya tetap semangat seperti itu. Masalahnya kan dari sisi lain, sampah itu ada yang bisa saya manfaatkan seperti itu. Jadi kendalanya itu. Makanya ya alhamdulillah dari desa kami pertama, kalau kakaknya kan 800 kakak, yang ikut baru 250. Setelah saya sosialisasikan itu, pertama action, pertama buka di bulan Mei kemarin 2024 itu sekitar 80 orang. Nah, kan jauh dari itu. Nah, dari situlah 10%-nya ya. Iya, jadi kalau kita pengambilan sampah, kita tetap mensosialisasikan aja tuh, telepon sampah ya itu. Akhirnya hampir sekarang sudah 260-an. Jadi itu bisa untuk menunjang operasional kami. Kendala yang lain itu perlengkapannya yang kurang memadai. Jadi seperti saat ini baru ada 2 unit TOSA itu kita gunakan Basurang 4, tapi kalau ada mobil mungkin kurang 2 1 hari tuntas kan, lebih efisien di BBM. Betul. Seperti itu. Yang kedua, perlengkapan untuk pengolahannya. Jadi kami mestinya sayur ada itu kita giling dulu, baru kita kasihkan ke maggot. Soalnya kan sementara ini ya teman-teman ini, kalau ada bangkai ayam langsung ditaruh di atasnya kotak itu sampai habis itu. Dan itu ya itulah makanya yang penting bahwa maggot itu bisa mengurai bau di situ. Betul. Itu seperti itu. Jadi kendala di peralatan kami yang kurang lengkap, termasuk untuk mengatur siklusnya itu saya kan harus punya produk telur lalatnya. Kami rumah lalat itu baru punya ukuran kecil, jadi 1 meter persegi itu. Yang lalat BSF itu, Pak, ya? BSF, ya. Yang BSF itu. Jadi saya punya baru ukuran 1 meter. Padahal mestinya layaknya di TPS yang paling nggak ada 2 kali 4 meteran lah. Itu bisa ngatur siklus. Dan di samping itu kemungkinan perkembangan kebutuhan maggot yang di komunitas lele mungkin bisa naik seperti itu. Ya. Mungkin kedepannya Pak Harnowo ini mungkin bisa kerjasama dengan peternak-peternak seperti ayam joper tadi, Pak, ya,
yang itu bisa. Kemudian peternak lele dan juga bebek ini juga bisa Pak sebenarnya Pak. Ya. Kemarin ada juga temanku yang kalau lele itu kan kenapa saya selalu lele, masalahnya di tempat saya itu ada semacam komunitas Pak. Jadi ada tengkulak lele yang peduli terhadap petani lele itu mensupport pakan. Nah itu ada dari situ. Itu objeknya sekarang kan antara 400 sampai 500 kilo per hari. Itu yang bisa kami selama ini mengajak mitra itu di situ. Ya, ya. Kemudian ini bisa disampaikan Pak mungkin pesan jenengan ke masyarakat terkait pengelolaan sampah ini, harapan-harapan jenengan mungkin bisa didengar orang tidak hanya di desa jenengan, ini bisa menginspirasi orang se Kabupaten Tuban ini yang melihat video ini Pak. Monggo Pak. Ya, jadi harapan saya itu marilah kita semua itu mengelola sampah dengan baik, karena sampah itu akan, kalau tidak kita kelola, akan menimbulkan penyakit, keresahan di lingkungan, bau yang gak sedap. Makanya kalau kita mengelola sampah, insya Allah kita semua bebas sampah, berarti kita sehat. Bebas sampah, berarti lingkungan kita indah. Itu aja. Demikian tadi teman-teman bincang kita dengan Pak Suharnowo selaku pengurus TPS 3R Insan Sejahtera Mandirejo Meraura, bersama Ibu Mami penggiat bank sampah Sri Kandi dari Mondoan. Terima kasih Bu atas waktunya, Bapak Suharnowo sudah meluangkan waktu untuk berbagi inspirasi bersama podcast kita kali ini. Tentunya kesimpulan yang dapat kita ambil dalam podcast kali ini, begitu besarnya kepedulian beliau berdua ya, Pak Suharnowo yang sudah berumur 62 tahun masih dengan semangatnya menggebu-gebu untuk memberikan contoh pada kita semua, menyadarkan kita bahwa usia bukan suatu halangan untuk berkarya. Dalam artian berkarya kali ini ya ini mengelola sampah di desa Pak Suharnowo. Kemudian Ibu Mami juga di sela-sela aktivitasnya mengajar jadi guru PAUD ini masih punya kepedulian meluangkan waktu untuk open ya, dan juga untuk mengurus sampah ini berupa minyak jelantah, mensosialisasikan di warga-warga, kemudian mengolahnya menjadi barang yang sangat bernilai ekonomi yang tinggi ya, seperti lilin, aromaterapi, dan juga ada juga sabun cuci tadi. Ini sangat hal yang luar biasa sekali. Kemudian dibalik pengorbanan beliau-beliau ini kita patut apresiasi. Mungkin instansi terkait yang mendengar keluh kesah beliau tadi ada kendala-kendala yang dihadapi mungkin bisa dibantu, karena mereka berdua ini merupakan bagi saya ya ini sosok pahlawan di dunia persampahan. Tentunya tanpa beliau-beliau ini akan banyak sekali pencemaran lingkungan, kemudian ada juga karena buruknya orang perilaku membuang sampah sembarangan ini berdampak pada beberapa sektor ya, ada sektor kesehatan juga akan terganggu, kemudian lingkungan alam juga tercemar. Inilah gimana kita mengedukasi warga melalui video ini. Tentunya beliau berdua ini sangat inspiratif sekali. Kami ucapkan terima kasih Bu Mami, Pak Suharnowo. Sebelum podcast kita akhiri, apabila ada kekurangan saya dalam menyampaikan tema kita kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.